Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang perpindahan nama Yakub menjadi Israel. Siapakah yang bergulat dengan Yakub? Inilah dia namanya. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai ayat 32 artinya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Di Kejadian pasal 32 ayat 24, yang dimaksud seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub adalah pemimpin bala tentara Tuhan. Seorang laki-laki dalam Hebreonya disebut Is, yang artinya adalah seorang laki-laki. Ini bisa dilihat di Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15, yang artinya, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki. Nah, ini seorang laki-laki di sini adalah Is, berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini yang dimaksud dengan panglima bala tentara Tuhan adalah malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Kita akan bahas tentang panglima dulu. Panglima dalam leksikon Ibrani
adalah SAR dengan nomor leksikon 8269. Nama Sarah dan Israel berasal dari leksikon ini, yaitu leksikon SAR. Dan Sarah dan Israel berasal juga dari leksikon Ajar, yang artinya adalah menolong atau membantu. Dan Ajar menurunkan kata benda Ejer yang berarti penolong atau pembantu atau hamba. Jadi SAR artinya adalah panglima. Ini dimaksudkan di sini ada sebagai Terah yang menjadi panglima Raja Babel. Makanya Israel disebut oleh Ustadz Abdul Somad adalah hamba Allah. Ini karena di sini disebutkan bahwa SAR ini adalah berasal dari sebagai menurunkan kata Sarah dan Israel. Nah, kata Sarah dan Israel berasal dari SAR, yaitu panglima. Sedangkan Sarah dan Israel juga berasal dari leksikon Ajar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ya di judul dengan judul Terah sama dengan Ajar atau Ajar sama dengan Terah, itu video dulu udah kita bahas itu. Makanya Israel disebut oleh Ustadz Abdul Somad adalah hamba Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan bala tentara dalam leksikon Ibrani disebutkan Saba dengan nomor leksikon 6635. Ini Saba berasal dari leksikon Ibrani 6633 yang artinya adalah berperang, bertarung, atau bergulat. Nah, ini bergulat sama dengan arti Sarah yang asal katanya untuk nama Israel, yaitu bergulat. Jadi Israel berasal dari Sarah dan El. Nah, Sarah ini artinya adalah bergulat. Jadi saya simpulkan bahwa yang bergulat dengan Yakub adalah malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Artinya Israel sama dengan nama Israel sama dengan nama Gabriel. Kita bahas Gabriel dalam leksikon Ibrani dengan nomor 1403 adalah penghulu malaikat. Berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Geber dan El. Geber dengan leksikon Ibrani 1397 artinya adalah seorang laki-laki atau laki-laki perkasa atau pejuang atau satria atau warrior. Geber ini berasal dari leksikon Ibrani Gabar dengan nomor 1396 yang artinya kuat, berkuasa, hebat, menang, atau sama dengan to prevail. Nah, ini ingat, arti Israel adalah God prevails, artinya adalah Tuhan menang. Nah, ini di sini arti Geber adalah to prevail. Kita garis bawahi di situ. Jadi yang dimaksud dengan Gabriel, arti Gabriel adalah seorang laki-laki Allah atau pejuang Allah, atau disebut oleh Ustadz Somad sebagai hamba Allah. Hamba Allah ini terjemahan dari manusia Allah. Manusia Allah diterjemahkan sebagai hamba Allah atau seorang laki-laki Allah atau pejuang Allah. Sedangkan nama Israel berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Sarah dan El. Sarah dengan leksikon Ibrani 8280 artinya adalah kekuasaan atau bergumul atau bertarung. Arti Sarah ini sama dengan arti dari Gabar yang menurunkan kata Geber. Geber ini membentuk nama Gabriel. Nah, ini Geber adalah pembentuk nama dari Gabriel. Arti Israel adalah Tuhan menang. Arti Israel adalah
Tuhan yang menang. Jadi bukan Yakub yang menang, tapi Tuhan yang menang. Kita lanjut sebentar. Namun ada juga penafsiran yang lain, bahwa yang dimaksud dengan bala tentara Allah atau bala tentara sorga di situ, menurut Rasi adalah Yosua, adalah Mikael. Menurut Rasi, bahwa panglima bala tentara Allah di Yosua pasal 5 ayat 14 adalah Mikael, malaikat Mikael. Nah, ini kita akan buktikan kalau ternyata tafsir Rasi di sini tidak tepat. Ya, dari sini timbul penafsiran bahwa di Kejadian pasal 11 ayat 29 sampai ayat 31, Sarah adalah anak Haran. Itu katanya, kata Rabi Yahudi begitu. Di Kejadian pasal 11 ayat 29 ayat 31, katanya Sarah adalah anak Haran. Dan Haran adalah kakak dari Abraham dan Nahor. Nah, ini disebutkan juga di tafsirnya bahwa Haran memiliki 3 anak, yaitu Milka, Yiska, dan Sarah. Ini yang lucunya adalah Sarah disamakan dengan Iska. Padahal sebelumnya disebutkan bahwa Haran memiliki 3 anak perempuan. Jika Sarah sama dengan Yiska, berarti Haran memiliki 2 anak perempuan, bukan 3. Nah, ini juga bertentangan dengan Kejadian pasal 20 ayat 12, bahwa Sarah adalah anak perempuan Terah. Sarah adalah adik tiri Abraham, yang berbeda ibu dengan Abraham. Dan tafsir Rabi Yahudi ini juga bertentangan dengan Kejadian pasal 11 ayat 27, bahwa Abraham adalah anak Terah yang paling tua, sedangkan Haran adalah anak Terah yang paling kecil atau paling muda. Nah, Rabi menafsirkan bahwa Haran adalah anak tertua dan memiliki anak yang bernama Sarah, salah satunya. Ini penafsiran yang bertentangan dengan pasal Kejadian 11 ayat 27 dan pasal Kejadian pasal 20 ayat 12. Oleh karena itu, penafsiran Rasi bahwa panglima bala tentara Allah di Yosua pasal 5 ayat 14 adalah malaikat Mikael itu tidak tepat. Kenapa saya bisa menafsirkan bahwa bala tentara Allah di situ adalah malaikat Gabriel atau malaikat Jibril? Itu karena sesuai dengan nama tadi yang disebutkan, asal usul kata dan asal usul nama, Gabriel dan Israel itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Dengan kata lain, nama Israel itu sama dengan nama Gabriel. Jadi maksud di Kejadian pasal 32 ayat 28, Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, artinya Yakub telah bergumul dengan seorang laki-laki Allah, atau Yakub telah bergumul dengan seorang pejuang Allah, atau Yakub telah bergumul dengan seorang ksatria Allah, atau Yakub telah bergumul dengan seorang hamba Allah, yaitu malaikat Gabriel. Karena arti Gabriel adalah seorang laki-laki Allah, atau manusia Allah, atau ksatria Allah, atau pejuang Allah, atau hamba Allah. Disebut juga man of Allah. Nah, karena arti bergumul dengan Allah dan manusia di situ adalah bergumul dengan manusia Allah atau bergumul dengan hamba Allah. Kejadian pasal 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Gabriel. Harusnya begitu, karena Gabriel di sini sudah mencakup dengan Allah dan manusia dan menang.
Jadi arti Israel di sini adalah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Jadi bukan arti Israel ini bukan Yakub yang menang, tetapi Allah yang menang. Ini banyak yang keliru di sini. Disangkanya adalah Yakub yang menang, padahal jelas-jelas pangkal paha Yakub dipukul oleh malaikat Gabriel sehingga pangkal paha Yakub terpelecok. Nah, ini artinya Yakub kalah, bukan Yakub yang menang. Karena arti Israel juga di situ adalah God prevails, artinya adalah Tuhan yang menang. Ya, dimaksud dengan Tuhan yang menang di sini adalah manusia Tuhan atau hamba Allah. Nah, ini makanya arti Israel oleh Ustadz Abdul Samad diartikan sebagai hamba Allah karena sama dengan nama malaikat Gabriel atau malaikat Jibril, yaitu hamba Allah atau pejuang Allah atau kesatria Allah. Jadi tidak salah jika Ustadz Abdul Somad menyebutkan arti Israel adalah hamba Allah sesuai dengan kosakata Ibrani, asal usul kata dari ajar dan sar yang nyambung dengan nama Gabriel atau Jibril, dan sesuai dengan nama Gabriel bahwa Gabriel adalah hamba Allah, maka Israel juga disebut juga dengan hamba Allah. Nah, ini kenapa malaikat atau malaikat Gabriel atau manusia yang bergumul dengan Yakub tidak menyebutkan namanya di Kejadian pasal 32 ayat 29. Nah, ini karena sudah disebutkan oleh dia di Kejadian 32 ayat 28, yaitu Israel namanya. Jadi sama. Nama Gabriel adalah sama dengan nama Israel. Kejadian pasal 32 ayat 29 artinya, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Nah, itu malaikat memandang tidak perlu Yakub menanyakan namanya karena ya dia sudah memberitahukan kepada Yakub bahwa namanya adalah Israel. Israel itu sama dengan nama Gabriel. Nah, ini alasan kenapa para rabi Yahudi tidak mau mengakui bahwa panglima bala tentara Allah adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah musuh orang Yahudi. Mereka beranggapan bahwa Jibril adalah panglima perang yang sudah menumpas orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Yahudi adalah Mikael. Makanya di situ mereka condong menafsirkan sebagai Mikael karena keinginannya memang Mikael, karena Mikael adalah pahlawan bagi mereka, itu anggapannya. Dan malaikat Jibril atau Gabriel itu mereka anggap sebagai musuh dari kalangan malaikat bagi mereka. Ini disebutkan di sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril alaihi salam adalah musuh bagi Yahudi dari kalangan malaikat. Nah, ini lebih lengkapnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1200 dalam musnadnya 12.502 atau di nomor 12.728 atau di nomor 13.365. Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Khalq di bab Zikru Malaikat, ini kitab Ahadisul Anbiya,
dengan nomor 3329. Sedangkan di kitab Manaqib Al-Ansor dengan nomor 3911 dan 3938. Dan di kitab At-Tafsir dengan nomor 4480. Jadi jika umat Kristiani meyakini bahwa Yakub telah bergumul dengan Allah dan manusia dan Yakub menang, itu adalah keliru. Yang dimaksud dengan bergumul dengan Allah dan manusia dan menang, ini bukan Yakub yang menang, tetapi Allah yang menang. Karena yang dimaksud dengan Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Dan yang maksud dengan bergumul dengan Allah dan manusia dan menang di situ adalah artinya dari Gabriel atau Israel. Jadi bukan Israel yang menang, tetapi Allah yang menang. Sesuai dengan arti dari Israel, yaitu Allah yang menang. Adapun jika mereka kaum Nasrani beranggapan bahwa Allah telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yakub dan kepada Musa, nah itu adalah kekeliruan. Karena Allah tidak pernah kelihatan. Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Nanti ini akan kita bahas di video selanjutnya, insya Allah, bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham, Musa, Abraham, Yakub dan Musa itu sebenarnya adalah malaikat Allah atau utusan Allah. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah kelihatan oleh manusia, tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, insya Allah. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.